Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu kurang berkah. Hadis riwayat Abu Daud. Aku Viva, ada kejutan ditutup botol. Aku Viva, ada hadiah tak terduga untuk semuanya. Ada mobil, emas, HP, dan uang miliaran. Aku Viva, murni sehat alami. Aku Viva, aku Viva, ada kejutan ditutup botol. Aku Viva, ada hadiah tak terduga untuk semuanya. Ada mobil, emas, HP, dan uang miliaran. Aku Viva, murni sehat alami. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman geram melihat sikap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak kunjung menahan dua tersangka kasus dana Corporate Social Responsibility CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Satori dan Heri Gunawan hingga saat ini. Padahal, kata Boyamin, KPK sudah mengantongi 5 alat bukti keterlibatan kedua tersangka tersebut serta sudah menyita sejumlah aset milik keduanya yang nilainya mencapai puluhan miliar. Menurut Boyamin, KPK sudah beberapa kali diberikan kesempatan untuk segera menahan Satori dan Heri Gunawan agar perkaranya bisa segera dilimpahkan dan disidangkan ke Pengadilan Tipikor. Bahkan tidak hanya somasi yang akan dikirimkan ke KPK, tapi juga akan melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK karena tidak serius menuntaskan kasus CSR BRI. Sebaliknya, kata Boyamin, KPK justru terus-menerus melakukan buying time alias mengulur ulur waktu dan juga tebar janji akan menahan dua tersangka korupsi CSR BI tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya, Ari Utami, untuk kembali bersama Anda di Dermaga Raya Radio Andika. Sudahkah Anda juga berucap syukur hari ini sehingga kita bisa menjalani kebersamaan lagi melalui Radio Andika di hari ini 14 Januari 2026. Saya bertugas bersama tim Gatekeeper, ada Sheila Kina, ada Susanti Iksan, ada Siti Muhaya. Kita cek ya catatan yang sudah masuk ke 0811 3454 4000. Santi? Saya masih komunikasi dengan Ibtu Ahmad Zainuddin, KBO Lantas Polres Tulungagung, karena ada pawai budaya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Zainuddin ya dalam rangka memperingati HUT ke-51 SMK Sore Tulungagung. Jadi ada beberapa rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh teman-teman Satlantas Polres Tulungagung. Pak Wahyu sudah sampai di Simpang 4 Poluhan, Sengat Blitar. Lalu lintas ramai dua arah, baik yang dari Kediri ataupun yang dari Blitar. Mas Fauzi, anggota Damkar Nganjuk, mengirimkan beberapa foto. Jadi ada warga yang bernama Bu Sutilah, warga desa Kedung Lungu, Kecamatan Gondang Nganjuk, itu datang ke PMK atau Damkar Nganjuk karena tidak bisa melepas cincin di jari. Akhirnya saat ini alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi oleh teman-teman Damkar Nganjuk.
Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Solusi didapatkan juga. Oke, geser ke Kina. Bergabung Pak Koko di Kediri. Halo Pak Koko. Halo Pak Koko. Ya, Oke, ya. baik. Mohon maaf Pak, telat nombolnya, nekan tombolnya. Oh. Pak Koko, silakan. Iya. Halo, Ya, selamat silakan. siang. Iya Pak. Dengan Mbak Arya ini ya? Iya betul Pak, saya Ari. Selamat siang Mbak Ari. Iya. Ini saya memperhatikan di dalam meja saya pada rumah sakit itu, rumah sakit Babin, itu PJU-nya, non sewu, PJU-nya saya perhatikan sudah 6 hari ini kok menyala terus walaupun sudah siang, begitu baru. Iya. Berarti timernya trouble mungkin itu Pak ya. Ada berapa PCU Pak? Itu mesinnya sampai ke barat loh mesinnya. Yang saya perhatikan harusnya itu kok terus. Nah, takutnya nanti kalau ada sesuatu mau perbaikan, itu masih ada setruk. Iya. Jadi selama 6 hari terakhir ini PJU di sekitar Legend Sutoyo terus menyala Ya. 24 jam ya. Iya, begitu Mbak Ari. Baik. Kita komunikasikan dengan teman-teman di Perkim mestinya ini ya kalau PJU. Semoga nanti segera dicek Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Koko. Iya. Terima kasih. Sampai Sukses selalu untuk Radio Andika. Amin. Sukses juga ya Pak. Selamat siang. Selamat siang. Pak Koko di Kediri. Ya, follow up teman-teman. Ini ada info PJU di Legend Sutoyo menyala terus siang malam selama 6 hari. Ya, PJU di Jalan Legend Sutoyo Kediri selama 6 hari nyala terus 24 jam nih. Iya, sepertinya memang timernya mengalami trouble ya. Nanti kita coba bantu komunikasikan dengan teman-teman bagian PJU. Mudah-mudahan segera ada penanganan ke lokasi. Iya, betul ya. Takutnya kalau siang hari pas ada kegiatan, takutnya nyetrum kata Pak Koko seperti itu. Dan juga penghematan ya, penghematan energi. Terima kasih Pak Koko pantauannya dari Jalan Legend Sutoyo Kota Kediri. Radio Andika, informasi dan solusi. Teman-teman, tidak semua orang terlahir sempurna. Contohnya, seseorang dengan bibir sumbing. Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini, penyempurnaan dapat dilakukan pada bagian yang kurang melalui bedah mulut. Lebih lanjut, saya sudah bersama Dr. Widya Stomo, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri atau RSKK. Dokter, apa saja pelayanan yang diberikan pada bedah mulut? Melayani tentang kesehatan atau kelainan penyakit yang ada di sekitar mulut dan gigi. Iya. Dari mulai kecil saat masa kelainan pertumbuhan, misalnya bibir sumbing maupun sumbing langit-langit, atau penyambungan yang terganggu. Iya. Yang kedua, gigi yang tidak tumbuh dengan sempurna atau adanya kista gigi atau tumor gigi yang tidak tumbuh, yang sekarang itu sangat ngetren untuk anak-anak yang mau masuk polisi maupun ABRI, itu ada gigi yang infeksi. Nah, itu harus dikeluarkan dan alhamdulillah di RSUD Pare melayani tindakan itu dengan cepat dan murah. Untuk di Kediri, kasus apa ini dok yang sering ditangani bagian bedah mulut? Daerah Kabupaten Kediri itu traumanya sangat tinggi, jadi biasa menyebabkan patah rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah. Di sini bisa dilayani dari mulai yang sederhana, tidak harus dengan operasi. Jadi diperbaiki gigitannya dengan diikat pakai wire atau dengan asbat, wire itu kawat, atau dengan yang harus operasi dengan pakai mini plate. Iya. Banyak pilihan, disesuaikan dengan keadaan dan keberanian dari pasien masing-masing. Kalau untuk orang yang sudah di atas 40 tahun nih dok, apa perlu rutin periksa gigi juga? Selama tidak ada keluhan ya monggo aja, tapi biasanya
gigi yang sisa akar itu menyebabkan vocal infection. Jadi toksinnya dari kuman yang tinggal di akar gigi itu melalui peredaran darah bisa mengganggu kelainan jantung, bisa mengganggu kelainan ginjal, bahkan bisa mengganggu kesehatan kulit. RSUD Kabupaten Kediri, RSKK, memberikan pelayanan 24 jam, IGD, farmasi, laboratorium, bank darah, radiologi, dan ambulans. Pelayanan medis meliputi instalasi gawat darurat, farmasi, laboratorium patologi, klinik pelayanan bedah sentral, bank darah, hemodialisa, instalasi radiologi, ICU, VICU, NICU, ICVCU, unit stroke, rekam medik, dan lain-lain. Menyediakan rawat inap kelas 1, 2, dan 3 hingga VIP. RSKK juga memiliki puluhan dokter spesialis terlengkap di Kediri Raya. Layanan Terunamu, antar obat gratis. RSUD Kabupaten Kediri, Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa 1 Pare Kediri. Informasi hubungi 0813 33 88 7744. RSKK, kami semakin baik. Semalam ada pelengsengan rumah warga di Ngeprih Pujon longsor. Kita dapat info dari Mas Alfa, warga sekitar lokasi yang mengabarkan tentang imbas longsoran ini. Apakah pagi ini sudah clear jalur Ngeprih Pujon Malang, teman-teman? Mohon Anda yang sudah lewat jalur ini bisa memberikan update ya. Jalur Kediri Batu Malang, biasanya banyak teman-teman yang menanyakan apakah aman di musim hujan semacam ini, apakah ada longsoran-longsoran. Beberapa hari lalu juga ada longsoran kecil tapi segera teratasi, dan semalam ada longsoran juga, pelengsengan rumah warga, semoga juga sudah teratasi ya. Tapi untuk lebih pastinya, Anda yang sudah lewat jalur Pujon bisa menambah update melalui 0811 3454 0811 3454 Fokus apalagi yang sekarang ini mungkin sedang menjadi perhatian Anda? Apakah kaitannya dengan persepak bolaan? PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris ini diharapkan membawa arah baru bagi skuad Garuda usai kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Pengangkatan Hartman sebenarnya sudah diumumkan lebih dulu melalui media sosial resmi PSSI pada 3 Januari lalu, tapi seremoni perkenalan digelar secara resmi di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa pagi kemarin. Hartman ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang angkat kaki bersama jajaran kepelatihannya pada Oktober 2025 lalu. Saat itu PSSI memutuskan melakukan evaluasi menyeluruh setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.